Shalom, puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau pada pagi hari ini kami boleh kembali bangun dengan tubuh yang sehat, semua ini adalah oleh kasih, kemurahan dan pertolongan Tuhan. Mari sebelum kita mulai acara Manarema pada pagi hari ini, kita buka di dalam doa. Kami bersyukur padamu ya Tuhan atas kasih karunia, pertolongan dan penyertaan Tuhan sepanjang malam, di mana kami boleh tidur nyenyak melepaskan segala kelelahan kami. Pagi ini Tuhan kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Kami percaya Tuhan semua ini oleh kasih dan kemurahan-Mu. Untuk itu mari Tuhan bekali kami dengan kebenaran firman-Mu sebelum kami memulai semua aktivitas kami dari pagi hari ini sampai pada malam nanti. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah pada kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita mulai acara Manarema pada pagi hari ini dengan judul Hidup Kekal. Apa itu hidup kekal Bapak Ibu Saudara sekalian? Yaitu hidup setelah kehidupan kita di dunia pada saat ini. Firman Tuhan menjanjikan kepada kita, setelah kita hidup di dunia ini, ada satu kehidupan kekal di dalam setiap kehidupan orang percaya. Hidup di rumah Bapa di surga yang mulia. Hidup kekal adalah hidup yang tidak dibatasi dengan usia. Hidup selama-lamanya. Mari kita mau baca di dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Demikian bunyinya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, yang pertama di sini kita melihat begitu besar kasih Allah kepada dunia ini. Semestinya manusia yang sudah jatuh di dalam dosa ini tidak layak untuk dikasihi. Namun Tuhan tidak pernah melihat kesalahan kita. Tuhan tidak pernah melihat dosa-dosa yang ada di dalam kehidupan manusia. Yang Tuhan lihat yaitu pengampunan yang diwujudkan lewat kasih-Nya yang begitu luar biasa untuk menebus manusia dari hidup yang penuh dengan dosa ini, hingga manusia memperoleh satu kehidupan yang kekal. Di sini sudah dikatakan di dalam firman Tuhan, ya, barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa. Kepada siapa kita harus percaya? Kepada anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, yang sudah Tuhan berikan untuk menebus dosa kita umat manusia. Syaratnya apa? Tidak sulit Bapak Ibu Saudara sekalian. Cukup dengan percaya kepadanya, maka kita tidak akan binasa, tetapi akan memperoleh satu kehidupan yang kekal. Mengapa Tuhan memberikan anaknya untuk kita? Karena Tuhan tahu manusia tidak bisa melepaskan diri sendiri dari dosa yang sudah melekat di dalam kehidupannya. Satu-satunya Tuhan rela mengorbankan anaknya yang tunggal untuk menebus kita. Yesus datang di dunia bukan datang dengan sukacita. Dia datang mengalami penuh penderitaan. Dia datang untuk bekerja menyelamatkan manusia yang dirundung hidup dengan segala kesusahan dan penderitaan. Yesus pergi kemana-mana menyembuhkan orang yang sakit, yang buta disembuhkan, yang lumpuh diberikan kesembuhan untuk bisa berjalan,
yang buta, yang tuli, semua disembuhkan. Yesus dielulukan di mana dia berada. Karena apa? Karena anugerahnya yang luar biasa. Anugerah yang Bapa berikan lewat Yesus Kristus ini adalah misi penyelamatan untuk kita. Oleh karena itu, firman Tuhan mengatakan, cukup kita percaya dengan sungguh, maka kita akan memperoleh hidup yang kekal. Dosa kita diampuni, kesalahan kita diampuni, hidup kita di dunia disertai, diberkati, dibela. Hidup kita dipelihara oleh Tuhan bagaikan biji mata Tuhan sendiri. Inilah kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna, kasih yang kekal. Tidak ada satupun manusia di dunia yang dapat memberikan kasih yang sempurna kepada kita, kepada kehidupan kita. Orang tua, suami istri, anak, semua terbatas hanya di dunia. Tetapi Yesus memberikan kasih yang kekal supaya manusia memperoleh hidup kekal, hidup selama-lamanya di surga yang mulia, yang penuh dengan sukacita, yang lepas dari segala penderitaan, dan hidup kekal yang tidak terbatas dengan usia, hidup untuk selama-lamanya. Mari kita baca di dalam Roma pasal yang ke-23. Roma pasal 6 ayat yang ke-23. Roma pasal 6 ayat yang ke-23. Demikian bunyinya, sebab upah dosa ialah maut, tetap karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jelas Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini dituliskan upah dosa ialah maut. Sebenarnya kita ini adalah pewaris-pewaris maut. Semua manusia tidak terkecuali. Perbuatan baik kita, perbuatan amal kita tidak bisa menyelamatkan kita. Namun hanya oleh kehadiran Kristus yang diberikan Bapa sebagai satu karunia penyelamatan untuk kehidupan umat manusia, dan cukup kita percaya, maka kita akan memperoleh kehidupan yang kekal itu. Di sini dikatakan karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, marilah kita taruhkan hidup kita ini sepenuhnya di dalam tangan Tuhan dengan percaya yang sungguh. Terlebih dalam situasi yang sulit pada saat ini, kepada siapakah kita bisa lari? Kepada siapakah kita bisa meminta pertolongan? Kepada siapakah kita bisa berlindung? Namun firman Tuhan di dalam Nahum pasal 1 ayat 7 dikatakan, Tuhanlah tempat perlindunganku. Tuhanlah pertolonganku. Oleh karena itu, biarlah dalam situasi yang sulit ini kita kembali kepada Dia. Mungkin hidup kita sudah jauh kepada Dia, mungkin hidup kita sudah penuh dengan segala kelemahan, tapi firman Tuhan pada pagi hari ini mengajak kita semua, biar kita mau balik pada kasih yang sempurna itu. Kita kembali menaruh hidup kita, pengharapan kita kepada Dia. Tuhan pasti menolong kita. Tuhan pasti memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan, hingga kita boleh menikmati hidup penuh sukacita, hidup penuh damai di dalam dunia pada saat ini. Dan kita akan memiliki satu kehidupan yang kekal di rumah Bapa di surga yang mulia. Mari kita berdoa.
Terima kasih buat kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu selalu mengingatkan pada kami Tuhan, agar kami boleh meletakkan hidup ini sepenuhnya dalam tangan-Mu. Karena hanya kepadamu lah Tuhan, kami akan memperoleh pengharapan yang kekal di dalam hidup ini. Untuk itu Tuhan, jikalau pada pagi hari ini Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu, biarlah Tuhan, firman itu boleh menjangkau dan menjamah setiap kehidupan kami. Dan bagi kami yang dalam kesulitan, kiranya Tuhan mau tolong. Tuhan lepaskan dari segala problema kehidupan yang sulit itu. Bagi mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan. Bagi mereka yang menghadapi masalah, angkat segala permasalahannya Tuhan. Demikian juga Tuhan, mari Tuhan, segera Tuhan pulihkan bangsa Indonesia ini Tuhan. Dalam kehidupan ekonomi yang saat ini sangat mencekam di dalam kehidupan kami semua. Yang sulit Tuhan angkat permasalahannya. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Tuhan berkati seluruh bangsa Indonesia ini Tuhan dengan berkat-Mu yang berkelimpahan. Hingga kami boleh menikmati hidup yang penuh dengan sukacita, hidup penuh dengan kedamaian, dan hidup dengan tidak kekurangan apapun juga. Lalukan segala COVID pandemi yang masih melanda bangsa Indonesia hingga saat ini. Tuhan, serah Tuhan, lalukan semua Tuhan dari muka bumi Indonesia. Hingga kami semua Tuhan boleh hidup di dalam sukacita, boleh hidup di dalam satu ketentraman, dan boleh hidup di dalam satu sukacita hanya oleh kasih dan penuh Bapa. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.